Hai Mam, saya Dr. Ada Ninggar, spesialis penyakit dalam. Di kolaborasi saya kali ini dengan Shopee Moms, saya akan menjawab beberapa pertanyaan momi-momi yang sudah masuk ke kolom komentar dengan topik keluarga siaga COVID-19. Pertanyaan berikutnya berasal dari @frima_novianti. Yang ditanyakan adalah, baru-baru ini saya kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Karena terkendala biaya, saya tidak sanggup untuk tes swab PCR dan dengan kesadaran sendiri saya hampir 10 hari isolasi mandiri. Tapi selama isolasi mandiri, saya tidak merasakan gejala apapun dan sehat-sehat saja. Pertanyaannya, apakah di hari ke-14 saya sudah boleh beraktivitas seperti biasanya kembali? Oke, ini pertanyaannya, ibu ini berarti sempat kontak erat ya dengan seseorang yang positif COVID. Apa itu kontak erat? Kontak erat itu adalah bila kita kontak erat dengan orang yang suspek. Suspek itu mungkin belum terkonfirmasi positif, tapi diduga karena mungkin dia bergejala dan lain-lain, dia positif COVID, diduganya seperti itu, atau memang sudah terkonfirmasi. Kriteria kontak erat adalah bila kita berinteraksi dengan orang itu bertatap muka dalam jarak kurang dari 2 meter selama 15 menit akumulasi dalam 24 jam. Meskipun Anda pakai masker ya, meskipun Anda memakai APD kalau tenaga kesehatan, itu tetap kontak erat. Tetap kontak erat definisinya ya. Jadi kurang dari 2 meter, tatap muka, dan lamanya adalah akumulasi 15 menit dalam 24 jam. Lalu yang kedua, bila kita kontak fisik dengan orang yang dicurigai atau positif COVID tersebut. Kontak fisik ya, kita bersentuhan dengan dia, itu juga adalah suatu kontak erat. Nah, bila Anda berstatus kontak erat, itu sudah benar yang dilakukan oleh ibu ini. Jadi Anda sebaiknya langsung mengkarantina diri. Istilahnya adalah karantina, karena kalau karantina ini untuk orang-orang yang masih sehat, dia karantina diri hanya untuk mencegah apabila nanti ternyata dia tertular, dia tidak menulari orang sekitarnya. Jadi karantina ini disarankan memang selama 14 hari, 10-14 hari. Pedoman Kemenkes masih menggunakan 14 hari. Tapi CDC di Amerika sudah menggunakan 10 hari. Jadi antara 10-14 hari minimal Anda harus karantina, benar-benar menjauhkan diri dari keluarga Anda, karena di situ adalah masa inkubasi virus, di mana masa inkubasi ini adalah masa di mana virus ini bertambah banyak dan di suatu titik dia akan menularkan, dan itu berbeda-beda setiap orang. Dan rentangnya itu paling cepat 2 hari, bisa sampai paling panjang 14 hari. Oleh karena itu kenapa orang kontak erat itu penting sekali untuk melakukan karantina minimal 10-14 hari. Menurut pedoman Kemenkes, bila dalam 10-14 hari karantina Anda tidak bergejala atau tidak menunjukkan gejala-gejala badan tidak enak seperti itu bisa dipastikan atau kemungkinan besar Anda tidak tertular. Jadi setelah itu Anda boleh lepas karantina, tidak perlu pemeriksaan swab PCR. Itu kalau dari pedoman Kemenkes. Tapi kalau pedoman CDC, tetap kontak erat itu harus melakukan swab PCR. Kapan dilakukan swab PCR? Bila ada bila ada fasilitas dan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, bila memang ada fasilitas dan mampu, itu melakukan swab PCR lebih baik pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah kontak dengan orang tersebut. Itu akan meminimalkan risiko kesalahan dari tes PCR-nya. Tapi bila sebelum 10-14 hari Anda sudah swab PCR dan hasilnya negatif, itu artinya Anda tidak boleh serta-merta langsung keluar dari karantina karena masa inkubasi masih berlanjut. Lebih aman memang Anda lakukan saja karantina 10-14 hari. Seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan oleh ibu ini sudah betul ya ibu. Jadi setelah hari ke-14, kalau memang Anda tidak bergejala, Anda tidak mampu untuk melakukan swab PCR, tidak masalah. Kemungkinan besar Anda tidak tertular dan Anda boleh keluar dari karantina. Demikian informasi dari saya, semoga membantu. Terima kasih.